Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Kembali dalam channel Klinik Rohani Wasilah Naks bersama saya Dr. Umar Ali. Pada kesempatan ini kita kembali menyampaikan terkait tentang dimensi kerohanian manusia yang menjadi intisari dalam sistem beragama. Akhir-akhir ini kita akan melihat di media sosial begitu banyaknya dakwah baik secara online pun juga dalam ceramah-ceramah dakwah offline. Begitu hiruk pikuknya ceramah atau dakwah yang terkait tentang hakikat dan ma'rifat. Nah, kalau dilihat dari periode waktu di akhir zaman, sekarang kita sudah di penghujung abad 14 memasuki era abad 15 sebagai kurun yang disampaikan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Maka inilah momentum akhir zaman di mana akan dibuka seluruh ilmu baik secara ilmu keduniaan yang sekarang berkembang, ilmu sains dan teknologi, maupun ilmu terkait tentang akhirat atau ilmu keagamaan yang berintisari terkait tentang bagaimana praktek hakikat dan ma'rifat. Nah, dari berbagai literasi kitab, ceramah dakwah, kita kenal dengan pendekatan tasawuf. Dalam literasi ini disampaikan, diurutkan bahwa ada yang disebut sebagai tasawuf amali. Nah, inilah yang paling banyak dalam ceramah dakwah. Tasawuf atau ilmu hakikat ma'rifat yang banyak membahas terkait tentang amalan ya. Ada zikir nafas, ada zikir jahat, dan berbagai macam amalan-amalan yang sifatnya teknis, akan tetapi ini sifatnya keyakinan. Segala sesuatunya masih ada konsekuensi bila mana pendekatan ini tidak melalui sebuah sistem. Juga dikenal dengan tasawuf falsafi ya. Ini juga yang banyak bertebaran di media sosial, menyampaikan ilmu-ilmu hakikat ma'rifat secara filsafat, secara tersirat, yang pada intinya seluruhnya hanya menyampaikan ilmu hakikat dan ma'rifat secara konseptual atau secara teori yang isinya adalah pengetahuan akal semata. Nah, saat ini yang sangat jarang dibahas yaitu pendekatan tasawuf ilmiah. Tasawuf dengan pendekatan metodologi tasawuf eksakta ilmiah, dan ini hanya ada di dalam tarekat Naqsbandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Dan pada kesempatan ini kita akan mencari contoh atau fakta ya terkait tentang fenomena ceramah atau dakwah pendekatan tasawuf tadi. Nah, sebelumnya saya ingin kembali menyampaikan atau memperlihatkan ya satu gambar. Ini yang pernah kita bahas dengan pendekatan agama secara sistemik atau pendekatan tasawuf yang sifatnya tasawuf ilmiah. Nah, kita lihat dari gambar ini
bahwa sistem itu bagian yang tidak bisa terpisah, satu yang lain saling berkaitan dan dimulai dari input, proses, dan output. Jadi apapun ya dalam sebuah sistem harus melalui ini. Nah, kita melihat dalam gambar ini yang mana masuk kategori input ya. Jadi input dalam pendekatan tasawuf ilmiah adalah sistem subsistem yang membahas terkait tentang zahir jasmani manusia. Maka ini dikenal dengan subsistem rukun Islam ya. Nah, dengan pendekatan sistem ini, sekali lagi karakter utama input itu ini terkait tentang sumber daya atau persyaratan yang harus sifatnya ada. Ini tidak boleh tidak ada. Kapan ya di input ini tidak ada sebagai syarat dan rukunnya, maka pasti ini sifatnya hanya berdasarkan keyakinan, sehingga dalam proses prakteknya sebentar nanti ini akan tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan apa yang sudah ada pada tahapan input. Contoh misalnya ya, subsistem kita Islam ada syarat rukun yang disebut dengan syahadat. Nah, hampir seluruh umat muslim hari ini menyampaikan masuk Islam rukun pertama dan utama adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Nah, secara konsep, secara tulisan, selama ini hanya diucapkan dalam prakteknya. Padahal dari aspek input ini barangnya harus ada. Jadi harus ada yang kita saksikan. Nah, inilah yang dikenal dalam tasawuf ilmiah sebagai metodologi syarat rukun. Yang pertama adalah baiat. Nah, praktek baiat inilah sebenarnya adalah prosesi syahadat di mana kita akan menemukan sifat wujud Allah itu melalui utusan Rasulnya. Yang jadi masalah adalah ketika kita bersyahadat, menyaksikan Allah melalui Rasul Muhammad yang 1400 tahun yang lalu, ini kan tidak logis dan irasional ya. Tidak mungkin kita bisa menyaksikan Rasul Muhammad di 1400 tahun yang lalu. Nah, dengan pendekatan tasawuf ilmiah ya, dengan pendekatan sistem, Rasul itu harus wujud sebagai sifat wujud Allah harus ada. Makanya dalam terminologi Islam itu adalah artinya selamat atau berserah diri. Nah, ini menarik dalam surah surah At-Taubah 128 ya. Disebutkan bahwa telah datang seorang rasul. Telah datang seorang rasul di antara kalian yang sungguh berat derita yang dia rasakan, dan dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Nah, inilah yang menjadi intisari kenapa sosok seorang rasul di masing-masing zaman itu akan menjadi juru iman dan juru selamat. Kurang lebih arti dari Islam itu sendiri.
Jadi kalau mau selamat ya harus berserah diri. Pertanyaan kritisnya adalah kita akan berserah diri kepada Rasul siapa pada zaman ini, di saat ini. Nah, inilah dogma yang sangat ya krusial di tengah-tengah umat Islam ketika para ulama-ulama, para ustadz, kiai menyampaikan bahwa Muhammad sebagai nabi sekaligus rasul yang terakhir. Padahal ya dalam Al-Ahzab 40 sangat eksplisit disebutkan bahwa Rasul Muhammad itu bukanlah bapak di antara kalian. Dia adalah seorang nabi yang telah khatam, tapi tidak disebutkan sebagai rasul, khatamar rasul, tapi disebutkan sebagai khatamun nabi. Dan memang begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyampaikan bahwa ada yang diutus rasul di setiap zaman, di zaman kita masing-masing. Nah, inilah yang menjadi titik tolak ya persyaratan proses beragama, terutama Islam ini harus memenuhi syarat rukun, harus memenuhi input sebelum kita proses masuk dalam praktek. Kalau ini tidak terpenuhi, maka bisa dikatakan bahwa kita belum bisa praktek atau belum Islam yang sesungguhnya. Karena baru di awal proses ini kita sudah gugur melalui syarat dan persyaratan diharuskan ya kita ada sosok rasul yang harus kita saksikan yang mewakili sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam proses metodologi pendekatan tasawuf ilmiah ini yang diawali dengan baiat, maka disitulah kita akan bertemu seorang ya seorang guru rohani, seorang guru mursyid yang berfungsi sebagai yang menjalankan fungsi kerasulan. Maka boleh dikata metodologi agama dengan pendekatan tasawuf ilmiah melalui sebuah tarekat ya, tarekat yang pendekatan ilmiah, maka tidak serta-merta ya semua tarekat yang memiliki mursyid yang berani mengakui bahwa sosok mursyidnya itu seorang rasul, kecuali adalah tarekat yang memang sudah melalui sebuah pendekatan tasawuf ilmiah. Mungkin ini yang menjadi awal perdana kita dalam penyampaian atau pencerahan di tengah umat muslim. Wajibnya tarekat, wajibnya kita harus memiliki seorang mursyid, karena itulah yang menjalankan fungsi kerasulan di dalam sistem beragama, terutama di awal input beragama ini, yaitu melalui rukun Islam. Sekian, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.